Jemaat kekasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan mengadakan pembukaan kegiatan pelayanan rutin tahun 2021 GPIB Bethesda Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan PHMJ. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di kediaman masing-masing. Puji Tuhan, malam ini kita GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo sudah boleh melaksanakan ibadah pembukaan pelayanan kegiatan rutin yang kita rencanakan di tahun 2021. Sebelumnya, kami PHMJ menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika di sepanjang pelayanan di tahun 2020 mungkin dirasakan jemaat sangat-sangat jauh dari yang diharapkan. Tapi mari kita pahami bersama bahwa kekurangan di sana-sini itu semata-mata karena disebabkan oleh kondisi yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan, tetapi harus kita hadapi dan harus kita jalani. Itulah barangkali yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pelayanan di tahun 2020 kurang lebih 9 bulan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik ibadah minggu maupun ibadah rutin lainnya. Kemudian di akhir tahun 2020, kami pelaksana harian Majelis Jemaat telah memutuskan untuk melaksanakan ibadah minggu secara tatap muka dengan catatan tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan perlu diketahui bahwa langkah ini kami tempuh setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pelaksana Penanganan COVID di Kabupaten Sidoarjo. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok, minggu depan, dan seterusnya. Namun kita juga tetap merencanakan rencana pelayanan yang harus kita laksanakan kepada jemaat. Oleh karena itu, di tahun 2021 ini, kegiatan pelayanan rutin, baik di sektor masing-masing maupun yang dilaksanakan oleh masing-masing pelkat, akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2021 yang akan datang. Dan sesuai rencana yang ada, pelaksanaan ibadah keluarga
di masing-masing sektor akan tetap menggunakan ibadah secara daring atau virtual yang bisa diikuti oleh seluruh jemaat dari kediaman masing-masing. Sedangkan untuk ibadah pelkat ini diharapkan kepada para pengurus untuk bisa menyesuaikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini juga kami mau menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelayanan di sepanjang tahun 2020 sampai pada malam ini. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang telah berupaya keras sehingga pelaksanaan ibadah dengan menggunakan teknologi informasi bisa kita nikmati meskipun kita dalam kondisi sedang dihadapkan dengan wabah menyebarnya virus corona sampai malam ini. Itulah barangkali beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan terakhir kami juga mau menyampaikan kepada seluruh jemaat untuk bisa membantu kami di dalam melakukan penyempurnaan ke depan ketika menemui ada hal-hal barangkali yang kurang pas yang sudah kita lalui bersama selama ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah jemaat menyanyikan Mars GPIB BTC Sidoarjo sambil berdiri. Dengan semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan baitnya dan umatnya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatu dan bergandeng tangan selalu, teguhkanlah iman, harapan dan kasih. Jemaat misioner yang tidak kenal lelah, menyebarkan kasih karunia penebus. Gerakan kasih yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa dan budaya, siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya. Ayo satukan derap langkahmu, hidup rukun damai saling mengasihi, wujudkan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPIB Bethesda tetap jadi berkah. Marilah menghadap Tuhan dengan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan.
segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, oleh karena kasih dan karunia-Mu, kami dapat menjalani kehidupan sampai saat ini. Tidak ada yang lebih besar dari kasih dan karunia-Mu itu, sehingga dengan kesadaran itu, kami mau bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Berkatilah persekutuan kami, agar kasih dan karunia-Mu itu tetap tinggal dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur 90 ayat 1-12. Kita baca secara silih ganti. Untuk saya bagian kalimat yang tercetak keluar, dan untuk jemaat bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Sebab di mata-Mu 1000 tahun, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Masa hidup kami 70 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Persilakan duduk kembali. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang.
Jemaat yang Tuhan kasihi, dalam ungkapan syukur bersama menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan, kita boleh menikmati kasih Tuhan dan juga menikmati karya ciptaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Dan mari dalam persekutuan kasih kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kita mempersiapkan bersama pembacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur 104 ayat 22 dan 23. Dan untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh kami alami. Kami bersyukur sepanjang kehidupan Tuhan menyertai kami. Sepanjang keberadaan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama akan memulai kegiatan pelayanan rutin sepanjang tahun 2021 ini. Diawali dengan ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan berkati dan kuduskan ibadah kami. Berkati persekutuan kami untuk menghayati kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus mengarahkan kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, dan terus mewarnai perjalanan hidup kami dengan penyerahan diri penuh dan kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 104 ayat 22 dan 23. Mazmur 104 ayat 22 dan 23 yang menyatakan, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Disilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari kehidupan yang kita jalani, secara khusus di waktu yang Tuhan anugerahkan di tahun yang baru ini, adalah satu wujud berkat Tuhan yang tentunya akan kita syukuri secara bersama-sama. Begitupun dalam langkah di perjalanan kehidupan kita, kasih Tuhan tetap nyata. Di tahun 2020 dengan segala pengalaman kehidupan, dengan berbagai kondisi dan keberadaan kita dapat menghadapinya. Kita mengalami banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi, dan sampai pada saat ini kita boleh menikmati anugerah Allah di hari ke-13 bulan Januari ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pengkhotbah dalam pengkhotbah 3 ayat 1 menyatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Nah, seiring dengan itu kita diarahkan pada pokok renungan body clock, manajemen waktu dari Tuhan. Saudara-saudara, seluruh ciptaan telah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga masing-masing berada pada jalur dan waktu yang telah disediakan. Kalau kita perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya dari pembacaan kita lihat pada Mazmur 104 ayat 19 dan 20. Ini dinyatakan, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, dan ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan mengatur sedemikian rupa, masing-masing berada pada jalurnya. Bulan tidak pernah menjadi matahari. Begitu pula sebaliknya. Binatang yang keluar pada malam hari akan beristirahat di malam hari. Tumbuh-tumbuhan yang berbunga pada musim semi tidak akan berbunga pada musim dingin, dan seterusnya. Begitu juga dengan kita. Dengan segala keberadaan kita sebagai makhluk yang tertinggi, mahkota ciptaan Tuhan. Dan saudara-saudara, ini yang patut kita hayati bersama dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak satupun benda ciptaan Tuhan yang tidak memiliki fungsi. Masing-masing dengan manfaatnya. Dan ini yang kita bisa lihat bagaimana Allah sebagai yang berdaulat, Allah sebagai sang pencipta yang mengatur semuanya dengan begitu rupa. Tuhan berdaulat atas segala makhluk ciptaannya, termasuk kita manusia. Ya, kita lihat apa yang diungkapkan. Tuhan atur siklus yang begitu alami, membuat berbagai makhluk termasuk manusia tiba pada gilirannya masing-masing untuk mencari makanan pada siang hari atau malam hari, karena kegelapan berada dalam kuasa Sang Pencipta. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam pengaturan Tuhan semuanya berlangsung. Di setiap waktu ada kesempatan bagi kita. Nah, sehingga dengan apa yang Tuhan sudah sediakan akan membuat kita dapat secara bijak mengelola waktu yang Tuhan anugerahkan. Bahwa dikatakan dalam pembacaan kita di sini menyingkapkan satu kondisi, satu kehidupan, bahwa waktu yang diberikan pada siang hari ketika matahari terbit dan seterusnya, manusia boleh bangun, manusia ke tempat usahanya, melakukan pekerjaannya, dan sampai pada petang. Begitu seterusnya siklus yang berlangsung. Sehingga bagaimana kalau dikatakan di sini manajemen waktu yang dari Tuhan, mau mengingatkan bahwa Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah anugerahkan begitu rupa kepada kita. Tuhan yang berdaulat atas segala ciptaannya. Sehingga bagaimana kita sungguh-sungguh mau merespon kedaulatan Tuhan dengan apa yang telah disediakan bagi kita. Jadi firman Tuhan pada saat ini mau menyatakan kepada kita bahwa matahari yang terbit menjadi penanda bagi manusia untuk mulai bekerja, dan manusia kembali dalam kehidupannya,
keluarganya setelah melakukan semuanya. Ketika matahari mulai terbenam, tapi juga memang kita tahu ada yang ya dengan shift-shiftan, ada dalam siklus yang ada dengan waktu yang tertentu, tapi itu diatur sedemikian rupa. Jadi apa yang diungkapkan di sini bukan, kalau kita lihat mungkin sangat sederhana, sangat sepele, tetapi bagaimana kita menyikapinya dengan satu sistem yang Tuhan sudah buat. Tuhan sudah anugerahkan bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita kelola waktu yang ada, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan pada tempatnya boleh berlangsung dalam kendali Tuhan. Bahwa segala sesuatu ada masanya, sehingga dengan demikian apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita di waktu yang lalu dianugerahkan kepada kita di hari ini, dan juga akan dianugerahkan kepada kita di masa yang akan datang. Sehingga kalau dikatakan bagaimana kita mengatur waktu yang Tuhan sudah anugerahkan, sebagaimana tadi dalam nas pembimbing Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ya, sehingga bagaimana kita mengisi waktu yang di dalamnya ada berbagai kesempatan, itu berarti ada kaitannya dengan bagaimana kita harus hidup berhikmat. Ya, jadi jangan kita balik. Ya, kalau memang kita harus bekerja, kemudian selanjutnya kita beristirahat, waktu istirahat kita gunakan dengan sebaik mungkin, ya kita lakukan itu. Ya sekalipun memang dalam tanggung jawab yang ada yang harus bekerja dari pagi sampai malam, bahkan pulang ke rumah masih bawa pekerjaan yang ada. Ya, tetapi bagaimana kita dimampukan mengatur sedemikian rupa. Apa yang Tuhan atur ini untuk kepentingan manusia, kepentingan kita semua. Sehingga dikembalikan, diserahkan kepada kita. Bagaimana kita pelihara kehidupan kita, bagaimana kita pelihara alam ciptaan Tuhan, bagaimana kita menerima apa yang Tuhan sudah anugerahkan itu dengan sungguh-sungguh memberi diri sepenuhnya. Menjadi orang yang berhikmat, biarlah itu yang akan mewarnai perjalanan kehidupan kita di waktu yang masih Tuhan anugerahkan ini. Sebab orang sering katakan ya tidak ada kesempatan, tidak akan datang dua kali. Jadi ketika apa yang dipercayakan, diberikan hikmat bagi kita untuk pikirkan, untuk lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka biarlah kita semakin dimampukan untuk mengisi hari-hari kehidupan pemberian Tuhan dengan melakukan sedemikian rupa tanggung jawab kita. Kita kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga firman Tuhan di sini bagaimana kita saling mengisi, saling menopang dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita bangun pagi menikmati karunia Tuhan, ada ungkapan syukur senantiasa, ya, yang boleh kita wujudkan karena hidup dalam pengaturan Tuhan dengan segala bentuk pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Seluruh aktivitas kita wujudkan dalam penyerahan diri dan pertolongan Tuhan yang mendasari semuanya. Dan ketika kita harus kembali, entah untuk pulang, kita juga bagaimana menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan ini dengan sebaik mungkin. Menghargai waktu pemberian Allah. Di saat harus beristirahatlah. Dengan nikmati itu semua. Ya, sehingga tubuh kembali dikuatkan, kembali disehatkan, dan kembali dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita ketika waktu yang Tuhan berikan dengan
masa yang Tuhan sudah atur. Yang penting bagi kita ketika Tuhan anugerahkan waktu, bagaimana kita juga memberi waktu untuk Tuhan, bagaimana kita juga memberi waktu dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bagaimana kita juga memberi waktu untuk keluarga kita. Ya, kita harus akui bahwa dengan pandemi COVID-19 ini ada hikmah yang boleh kita terima, bahwa ya yang selama ini kadang-kadang ya rasanya kurang waktu untuk keluarga, dalam kondisi yang begini ya ada waktu lebih banyak dengan porsi yang lebih, kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Ya, dan terlebih bagaimana memberi waktu untuk Tuhan. Sehingga mari kita prioritaskan Tuhan yang sudah menganugerahkan waktu kepada kita, dan di dalamnya memberikan kesempatan, memberikan peluang yang boleh kita jalankan, nikmati, dan boleh kita pertanggungjawabkan, dan juga waktu untuk kita bersama berkumpul dengan keluarga. Bagaimana ini juga perlu kita perhatikan bersama, boleh berkumpul entah itu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Luangkan waktu yang ada, nikmati waktu yang Tuhan sediakan, dan isi setiap waktu untuk perjalanan kehidupan ke depan, sehingga banyak manfaat yang Tuhan anugerahkan dan yang dapat kita nikmati dalam persekutuan kasih dengan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari mengisi kehidupan dengan waktu dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan, menjadi milik Tuhan yang tetap berhikmat, bisa melihat, bisa memikirkan, bisa melakukan, dan bisa mengalami berkat yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Mari dalam waktu kita terus berkarya dan kita wujudkan, manfaatkan nilai kehidupan dengan waktu yang Tuhan berikan, sehingga waktu yang ada batasnya akan dapat kita jalani, kita lalui, bahkan dapat kita akhiri dalam sukacita sebagai milik Tuhan yang terus diberikan kesempatan dan mampu memanfaatkan peluang dalam mengisi hari-hari kehidupan kita selanjutnya. Ini akan mewarnai perjalanan kita sepanjang tahun 2021 ini, lewat kegiatan pelayanan kita, lewat persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan, lewat karya layan kita dan karya kehidupan kita, dan semakin dimampukan memuliakan Tuhan, Sang Penentu dan pemberi waktu bagi semua kita. Di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan itu, kita mampu kelola, dan di dalamnya kita juga terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, kita ungkapkan pujian bersama, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa dan mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan yang selalu baru yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan, Engkau sudah mengatur semua begitu indah, dan Engkau sendiri yang memberikan setiap bagian dengan porsi masing-masing untuk dapat kami nikmati dengan penuh sukacita, dan biarlah mampu kami syukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan memberi diri kami menghargai waktu dalam tiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan, memanfaatkan setiap peluang dengan melakukan apa yang menjadi karya kehidupan kami, bahkan mewujudkan tanggung jawab kehidupan dengan memuliakan Tuhan di setiap waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan, dan menjadikan hidup kami berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di waktu ini, bahwa kami dalam persekutuan kasih dengan jemaat Tuhan, kami boleh dihimpunkan untuk beribadah bersama dalam ibadah keluarga ketika kami akan memulai pelayanan, kegiatan pelayanan rutin tahun 2021. Baik ibadah keluarga, begitupun ibadah-ibadah lainnya dan rangkaian kegiatan yang ada dalam persekutuan jemaat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan tilik kami, sekalipun dalam kondisi yang masih terbatas di tengah wabah global yang kami alami. Tetapi kami meyakini Tuhan akan anugerahkan kami setiap kesempatan untuk kami lakukan dengan sesuatu yang berarti dan berkenan bagi Tuhan. Berkati dengan segala apa yang boleh kami jalani di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan berkarya penuh bagi pemimpin bangsa dan setiap mereka yang dipercayakan dalam tanggung jawab yang ada. Tuhan berkati juga upaya-upaya penanganan musibah, masalah, bahkan pandemi COVID-19 dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan, dengan kemampuan yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur jikalau telah ada vaksin yang boleh diterima, bahkan yang boleh didistribusikan dan yang akan digunakan. Biarlah perkenanan Tuhan memungkinkan semuanya untuk kesembuhan, untuk kesehatan yang sangat diharapkan. Untuk itu ya Bapa, dalam waktu yang Tuhan anugerahkan kami juga mampu berhikmat untuk kepentingan diri kami, kepentingan hidup kami, kepentingan kesehatan kami di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami semakin berhikmat untuk dapat mengisi hari-hari hidup pemberian Tuhan. Berkati semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Mereka yang sakit dengan keberadaan mereka masing-masing, Tuhan juga menilik mereka. Mereka yang juga mengalami berbagai keadaan yang tidak menentu, Tuhan juga melihat keberadaan mereka. Pergumulan-pergumulan lainnya kami serahkan. Musibah yang dihadapi, dialami, baik bencana alam, musibah karena transportasi, bahkan hal-hal lainnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menaungi, dan dengan pertolongan Tuhan semua yang sakit boleh disembuhkan, dipulihkan. Semua yang susah, bergumul, berduka juga boleh dihiburkan. Dan hal-hal lainnya juga akan dipenuhi oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Dan pertolongan Tuhan selanjutnya boleh kami alami.
Berkati persekutuan hidup kami, lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, lewat upaya-upaya yang kami wujudkan dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan kerinduan yang ada. Pelaksanaan pendidikan, sekolah maupun kuliah, pergumulan untuk pekerjaan yang diharapkan, dan pada banyak hal yang dihadapi akibat terimbasnya pandemi COVID ini. Tapi kami yakin Tuhan akan terus membuat kami tetap bersyukur dan tidak menjadi putus asa, tetapi memanfaatkan waktu ini dan terus berkarya. Dan Tuhan percayakan kami, entah itu pekerjaan yang baru, entah itu usaha-usaha yang dapat kami tekuni dan jalani, dan segala apa yang menjadi wujud penyerahan diri kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati semua anak-anak kekasih, berkati kaum muda, berkati para orang tua, bahkan orang tua kekasih yang telah lanjut usia, karunia kasih Tuhan menyertai. Berkati kehidupan kami bersama warga sekitar kami, berkati kehidupan kami bersama pemerintahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, dan berkati seluruh perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih, ke dalam tangan kuasa Allah kami menyerahkan persekutuan kami dalam menikmati pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Ini doa kami, dan berkati persekutuan pelayanan kami hari ini, para presbiter yang bertugas, saudara-saudara kasih kami selaku organis, pemandu lagu, dan juga petugas multimedia, sound system, dan setiap kami yang Tuhan percayakan dengan tugas yang ada. Kami bersyukur untuk karunia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan mohon pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Mari kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 79 bait 1 hingga baitnya ketiga. Beri padanya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya
padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami agar persembahan syukur ini digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu pakailah kami untuk menghadirkan kasih bagi dunia ini, agar hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali ke kehidupan kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dan biarlah dengan waktu yang tetap Tuhan anugerahkan, kita tetap mengisinya dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, dan biarlah waktu yang terus bergulir ini akan menjadi sesuatu yang berarti dan berkenan bagi Tuhan lewat tanggung jawab kehidupan yang kita lakukan dan di dalam kata dan perbuatan yang selalu memuliakan Tuhan. Kita ungkapkan pujian bersama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan semua kita milik-Nya, serta menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.